Halo, selamat malam. Selamat ketemu lagi di hari Jumat ya. Bentar lagi sudah mau weekend, berarti tandanya ya, karena besok sudah hari Sabtu, Minggu sudah memasuki libur lagi, atau mungkin gak kerasa libur karena so far sejauh ini selalu work from home. Jadi mau libur weekend atau enggak, nggak terlalu berasa bedanya. Tapi ya kalau buat gue sih berasa bedanya ya, karena seminggu dari 5 hari kerja, 4 harinya kerja dari kantor, 1 harinya doang ya bisa kerja dari rumah. Dan hari ini tadi Jakarta cukup macet seperti biasa sih, udah beberapa minggu ini ya. Jakarta sudah seperti kembali seperti sedia kala, kawasan Sudirman dan sekitarnya itu udah mulai macetnya ya, lumayan inilah ya, lumayan mengobati kangen buat kemacetan, mungkin buat teman-teman yang kangen sama kemacetan Jakarta ya. Dan yang pasti seperti biasa di Jumat malam adalah waktunya kita ngobrol-ngobrol bareng sama Hipa Valley Talks. Dan malam hari ini akan ada topik yang kita bahas sesuai dengan request dari beberapa teman yang sudah DM ataupun juga sudah kirim komentar. Jadi silakan aja buat teman-teman yang punya ide untuk mau munculin topik apa sih, mau kasih topik apa sih, boleh banget ya. Tinggal DM aja di akun IG-nya Hipa Valley. Ya, nanti di situ tinggal ditulis pengen ngebahasnya topik apa. Atau kalau teman-teman misalnya adalah seorang narasumber atau subject matter expert yang pengen sharing tentang expertise-nya, boleh banget loh kalau misalnya mau DM ke Hipa Valley untuk kasih tahu ke kita. Boleh nggak sih kalau gue share nih, gue punya expertise ini, gue punya ide ini, gue siap jadi narasumber. Jadi bolehlah kalau misalnya gue diundang sebagai narasumber, boleh banget. Kami akan dengan senang hati menerima request dari teman-teman yang berniat untuk jadi narasumber di Hipa Valley Talks. Nah, buat yang mungkin baru pertama kali join ya, padahal Hipa Valley Talks ini udah kesekian kalinya, mungkin teman-teman ada yang baru pertama kali join. Hipa Valley Talks itu adalah tempat ngobrolnya teman-teman alumni Vanlit maupun siswa aktif dari Vanlit yang kita muncul seminggu sekali tiap Jumat malam jam 7 dengan akan ngebahas sebuah topik dan menghadirkan narasumber-narasumber ya, narasumber dari alumni Vanlit yang memiliki expertise atau kompetensi terkait dengan topik yang kita bahas ya. Dan malam hari ini bahasan kita itu adalah tentang yang namanya pegawai negeri sipil, PNS. Wow, kalau ngomongin soal PNS yang sekarang udah berubah nama ya, namanya sekarang ASN, Aparatur Sipil Negara kayaknya kalau nggak salah ya. Nanti inilah, kalaupun gue salah ya, nanti kita bisa tanya ke narasumber kita hari ini ya. Dan mungkin di bayangan gue, ataupun mungkin juga ada teman-teman yang punya pemikiran yang sama atau punya bayangan yang sama tentang PNS, yang kalau di bayangan gue itu adalah mereka sangat jago main soliter atau main Zuma. Karena sebagian besar waktu kerja mereka dihabiskan untuk main Zuma atau main soliter ya. Tapi ya itu di bayangan kita, di bayangan gue lebih tepatnya ya. Tapi apakah sebenarnya ASN saat ini atau aparatur sipil negara saat ini masih seperti di bayangan gue yang dulu pernah gue saksikan, atau sekarang mungkin mereka sudah berubah ya. Jadi hari ini kita akan undang 2 orang teman kita alumni Vanlit ya. Ada satu cewek dan satu cowok ya yang akan join untuk bercerita tentang bekerja sebagai aparatur sipil negara ASN ya. Jadi kalau teman-teman punya pertanyaan, boleh ya langsung tulis aja pertanyaannya di komen boleh, atau kalau misalnya lebih enak lagi kalau teman-teman tulis pertanyaannya. Kan kalau di sebelahnya komen itu ada icon gambar tanda tanya, icon yang di tengah. Nah, tulis aja pertanyaannya di situ, karena kalau ditulis pertanyaannya di situ,
nanti gue bisa munculin pertanyaan teman-teman di screen. Jadi bisa lebih enak dan gue nggak repot untuk scrolling komen untuk ngelihat pertanyaannya ya. Dan ke hari ini atau sore hari ini gue coba dulu cari tamu kita ya, gue invite dulu tamu kita. Oke, satu sudah muncul. Oke, udah ada dua-duanya ya. Nah, nanti biar mereka langsung kenalan sama teman-teman sendiri ya, langsung memperkenalkan dirinya. Jadi lebih enak. Nah, ada yang nanya juga ASN atau PNS. Nah, nanti kita tanya bedanya, apakah memang ada bedanya ASN, PNS ya. Nah, nanti kita langsung tanya ke mereka langsung. Halo, selamat malam. Selamat malam, Mas. Halo, Oke, selamat malam. Nah, oke, boleh diperkenalkan dirinya, mau dari yang mana dulu nih? Dari siapa dulu yang mau kenalan? ladies first. Ladies first, oke. Nah, ladies first. Nah, silahkan lu kenalin diri lu sambil, ya lumayan lah gue akhirnya bisa sambil minum. Halo, kakak-kakak. Saya Astika Sandet 11. Saya bekerja sebagai pembimbing kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan kelas 1 Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Jadi JFT. Oke. Ya, jadi pembimbing kemasyarakatan. Wah, nanti kalau teman-teman yang penasaran, apa sih pembimbing kemasyarakatan? Boleh nanti kita akan tanya ya. Kita kulik lebih lanjut nanti sama Astika. Nah, next-nya silahkan memperkenalkan dirinya. Baik, terima kasih nih. Ini ala-ala PNS nggak nih? Kalau ala PNS panjang nih. Nah, boleh. Mau yang pakai ala apa aja boleh. Di sini kita bebas. PNS ya. Kalau PNS tuh biasanya gini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Nah. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Gitu nggak biasanya kan? Yes, boleh. Wah, boleh banget itu. PNS kan. Oke, nama saya Hoho. Panggilan saya Hoho. Panjangnya Johannes Aji Nugroho. Sekarang saya berkarya di Direktorat Jenderal Pajak. Ini masuk ke Kementerian Keuangan. Saya sekarang sebenarnya walaupun di pajak, tapi sekarang saya di SR-nya, di SDM-nya, itu di kepegawaian. Oke. Di kantor saya di Jakarta Pusat. Di Kanwil Jakarta Pusat. Oke. Sip ya. Nah, buat teman-teman ya yang udah mulai punya pertanyaan, muncul pertanyaan dan segala macam, boleh langsung ditulis di kolom komentar atau ditulis di yang ada icon tanda tanya, klik aja di situ, tulis pertanyaannya di situ ya, nanti biar langsung bisa dijawab sama dua orang teman kita ini ya, narasumber kita untuk malam hari ini. Nah, pertanyaan basicnya, beda nggak sih? Apa sih bedanya ASN sama PNS? Nah, itu. Mbak Tika tuh mau jawab kayaknya. Nah. Apa? Aku dulu, Mas. Mbak Tika mau jawab. Iya. Ya, ladies first lah. Juga setelahnya lebih first. Aduh. Kalau menurut saya sih, ASN itu lebih luas daripada PNS. Ya, Kalau ASN itu termasuk antara PNS dan pekerja yang bukan kontrak, apa ya Mas nyebutnya? Apa? Secara pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Oke. Jadi nama pegawai kontraknya itu adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Oke. Karena kalau yang kalau yang pegawai tetap itu berarti mereka nggak ada perjanjian, pokoknya begitu masuk ya udah itu lo akan kontrak seumur hidup gitu ya. Iya, betul sekali. Ya nggak seumur hidup sih Mas. Ya pokoknya sampai usia pensiun kan, maksudnya kontraknya sampai usia pensiun. Nah tapi lo nggak akan misalnya kayak kalau orang yang di swasta itu kan berarti kalau lo keterima kerja lo harus tanda tangan perjanjian kerja dan segala macamnya. Itu berarti kalau atau PNS or ASN yang memang udah tetap itu ya udah itu udah kontrak darah gitu aja ya. Iya betul sekali. Betul nggak Mas? Oke. Nah, gimana nih Mas Soho? Kayak gitu ya?
Kira-kira sih gitu. Memang dengan perjanjian kerja itu memang tadi sorry jawab yang dulu yang tadi Yang dulu pertama dulu bedanya PNS sama ASN PNS sebenarnya sama sama ASN. aja gitu. Cuman Cuman terminologinya memang aja ya, tadi terminologi. terminologi aja. Cuman tadi memang untuk yang di Undang-Undang ASN yang sekarang diperluas. Tadi ada pegawai dengan perjanjian kerja tadi. Jadi itu sebenarnya sifatnya kayak pegawai honorer lah. Kalau zaman dulu tuh ada honorer. Oke. Dia kan sifatnya kan dikasih gajinya atau dikasih honornya berdasarkan kantor aja. Nah sekarang sudah ada kontrak dengan pemerintah, artinya dengan negara langsung lah gitu. Cuman memang nggak statusnya beda sama dengan yang PNS, yang ASN lah. Oke. Jadi walaupun ya istilahnya kalau misalnya kayak di perusahaan yang biasa itu kan ada yang karyawan yang tetap yang apa ya namanya FTI ya, dengan ini kalau ini adalah karyawan kontrak, walaupun sebenarnya kontraknya juga sama, kontraknya kontrak sama negara juga ya. Oke, nah ini sambil itu biasanya itu kayak tenaga ahli, atau memang mungkin ada juga yang level-level misalkan dia memang pekerjaan-pekerjaan yang memang nggak bisa di-handle oleh ASN, biasanya yang terkait tenaga ahli, atau mungkin ada yang di level clerical juga ada. Misalkan gitulah kira-kira. Nah, gambarannya aja sih. Nah kalau misalnya nih, gue jadi penasaran, level tenaga ahli itu misalnya kayak boleh nggak sih misalnya ASN yang udah pensiun, tapi kayak misalnya dia masih punya spesialisasi yang sangat dibutuhkan, dia misalnya kayak dimasukin ke pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ini atau dikontrak lagi, itu bisa nggak sih? Bisa ya. Oke. Bisa, sepanjang dia memang masih bisa dikaryakan ya, itu bisa. Jadi statusnya tapi turun ya, biasanya dia jadi ASN tetapnya dia kontrak. Oke. Nah, Nah, itu tadi sedikit perkenalan ya. Tadi kalau misalnya ada tadi di komentar nanyain ASN atau PNS, sudah cukup jelas ya. Jadi ini adalah hanya sekedar masalah terminologi. Nah, sekarang mulai kita masuk, waduh, banyak juga nih yang udah pada join ya. Buat teman-teman, selamat malam yang udah pada join, yang baru aja join juga selamat malam semuanya ya. Jadi hari ini kita akan ngobrolin soal bekerja di istilahnya lembaga negara ataupun di sebagai pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara. Ya, di sini nanti kita akan banyak ngobrolin soal apa sih suka dukanya, kenapa dulu milih untuk jadi PNS atau ASN dan segala macamnya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan, silahkan langsung put di kolom komentar, tapi gue sih lebih suggest untuk taruhnya di yang ada icon tanda tanya ya. Itu akan lebih enak dan gue jadi bisa munculin pertanyaannya. So far sih sejauh ini belum ada, jadi silahkan aja kalau yang mau tanya ya. Nah, mulai dulu deh dari Astika ya. Pembimbing kemasyarakatan. Nah, ini kan udah mulai tuh. Tadi kan lu sebut bahwa pekerjaan lu saat ini adalah sebagai pembimbing kemasyarakatan, bener ya? Betul sekali. Ya. Pembimbing kemasyarakatan di Balai apa tadi namanya? Ya. Balai Pemasyarakatan. Balai Pemasyarakatan. Jadi pembimbing kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan. Nah, ini tuh sebenarnya apa sih? Kan kayaknya quote unquote ini kayak terminologi baru yang even gue pun juga merasa barusan kali ini nih denger ada posisi atau jabatan itu tuh. Iya betul Mas. Kalau kami menyebutnya sih PK ya, pembimbing kemasyarakatan disingkat jadi PK. Pembimbing kemasyarakatan. Ayo. Kita berpikiran positif. PK adalah pembimbing kemasyarakatan ya. Iya. Bukan yang lain-lain ya. Fokus kita hari ini adalah itu, pembimbing kemasyarakatan. Itu artinya PK ya. Oke. Nah, PK ini sehari-hari tugasnya adalah memikirkan kami itu membuat penelitian kemasyarakatan untuk narapidana, untuk anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Oke. Fungsinya apa sih si Litmas itu? Litmas ini fungsinya untuk pembinaan narapidana di dalam lapas.
Gitu. Oh, oke. Jadi kami bekerjanya memang banyak berkaitan dengan narapidana dan juga anak-anak yang bermasalah hukum. Jadi tiap hari ya kerjanya gitu. Kemudian bawa bedil nggak itu? Oh enggak mas, bedilnya pulpen mas. Itu bawa kenut bawa nggak? Itu enggak ya? Nggak kayak yang kalau di nggak kayak kalau di Prison Break atau di Orange is New Black atau kayak di Prison Playbook itu enggak ya? Enggak. Kebanyakan nonton film nih, kebanyakan di kepala ini kayak kalau penjara itu udah Prison Break banget itu. Wah, ketahuan angkatannya ya ngomongnya Prison Break. Kalau nggak bawa gepuyaan kunci kan? itu beda. Kalau PK ini lebih bekerjanya di luar ya, di luar penjara jadinya. Kalau lapas, rutan itu kan menjaga orang di dalam. Kemudian, sekalian aja deh, saya memperkenalkan pemasyarakatan. Pemasyarakatan itu kalau dulu dikenalnya sebagai penjaraan. Sekarang kan sudah berubah sekitar tahun 94-95 itu diubah menjadi pemasyarakatan. Nah, makanya namanya jadi LP itu ya, lembaga pemasyarakatan itu ya. Nah, ketika jadi pemasyarakatan ini, esensi sebetulnya sih kalau saya menangkapnya sebagai bentuk penjagaan. Ada 5, ada rutan, lapas, kemudian bapas, kemudian LPKA, dan satu lagi rubasan, rumah penyimpanan barang sitaan. Oh, oke. Nah, nah ini aja juga udah jadi pertanyaan nih. Oke, ada rutan, ada lapas. Lapas itu berarti LP itu ya? Iya. Terus tadi apa? Bapas. Bapas itu balai pemasyarakatan. Betul. Oke. Yang satu lagi penyimpanan barang sitaan itu ya? Kalau lapas, rutan, udah jelas ya orang-orangnya di dalam. Lapas itu ada lapas laki-laki sendiri, lapas anak sendiri, lapas wanita sendiri. Oke. Kemudian itu jelas orangnya di dalam menjaga orang. Rubasan menjaga barang. Jadi biar nggak hilang, biar nggak diambil, biar nggak dijual. Oke. Kalau bapas itu menjaga supaya si narapidana itu tidak melakukan kejahatan lagi, nggak jadi residivis. Jangan sampai dia masuk lagi ke lapas. Dan selain itu menjaga relasi juga dengan masyarakat, menyiapkan masyarakat supaya bisa menerima kembali si napi yang keluar dari lapas tadi. Oke. Nah, berarti kalau lu sendiri ada di bapasnya itu ya? Iya. Nah, berarti kalau bapas ini adalah narapidana yang udah mau habis masa berlakunya, kok masa berlakunya sih? Masa hukumannya? Masa pidananya berarti mulai untuk masuk dikelola sama bapas ini ya, walaupun dia masih di dalam. Atau dia udah keluar? Udah di luar. Oh, oke. Udah di luar. Asimilasi gitu ya? Iya, yang asimilasi lagi viral ini kan. Asimilasi 2020-2021. Oke. Berarti ini ya, kalau mereka adalah napi yang newbie untuk keluar ke dunia luar lagi. Nah, berarti tempat lo yang membantu mereka ya untuk gimana caranya adaptasi lagi gitu ya untuk para newbie ini ya. Iya. Oke, wow. Nah, tadi yang sedikit lagi soal pekerjaan lu nih. Yang tadi adalah melakukan penelitian, itu adalah penelitiannya apa nih? Penelitian kemasyarakatan itu fungsinya untuk melihat latar belakang dari napi atau anak yang berkonflik dengan hukum. Kenapa sampai orang ini melanggar hukum? Kenapa sampai ada orang jual sabu atau beli sabu atau pakai sabu? Kenapa sampai anak mencuri? Nah, kayak gitu. Iya, mendingan jual ikan sabu-sabu, kan? Betul sekali. Oh, oke. Kalau sabu-sabu ini kaldu sabu-sabu. Nah, jadi gue untung nggak kelepasan nyebut merek nih. Kalau nyebut merek mereka nanti harus bayar ya, harus endorse kita ya.
gitu ya? Nggak boleh ya? Boleh, boleh. Ya kan kalau siapa tahu kalau udah disebut mereknya terus habis ini mereka mau kasih endorse ke kita kan kita juga lebih senang ya. Jadi nanti kalau ada Hipa Valley Talk giveaway-nya kita bisa kasih voucher gitu kan. Hai. Semakin seru. Oke. Ke Bapas ya. Di Bapas, di lapas. Nah, yes, makanya. Oke. Oh, masih belum ya pertanyaannya. Oke. Nah, sekarang ke Soho nih. Nah, di DJP, tapi terus adalah di bagian SDM-nya. Ini lebih ke apa sih kayak jadi HR-nya di kantor pajak gitu ya? Ya, kira-kira kayak gitu. Tapi sebelumnya saya udah 20 tahun lah, misalnya 20 tahun di pajak. Jadi di SDM sih sebenarnya baru karena memang ketertarikan aja baru berapa tahun ya? Dari 2008 lah, 2008. Tapi sebenarnya tetap melanglang buana juga. Oke. Jadi udah ini ya istilahnya udah hatam dengan perpajakan, mulai tertarik 2008 untuk masuk ke dunia HR tapi tetap di perpajakan ini ya. Di pajak. Oke. Jadi memang di masing-masing istilahnya apa ya? Masing-masing instansi itu mereka akan punya kepegawaian atau HR sendiri kayak gini ya? Ada. Oke. Nah itu kalau misalnya kayak istilahnya apa ya? HR strateginya atau strategi SDM-nya itu dikelola oleh masing-masing instansi atau dari misalnya kementeriannya atau dari negaranya akan turunin satu strategi yang sama untuk semua instansi? Nah, kalau sebenarnya gimana ya? Karena ini ASN, jadi sebenarnya secara bakunya sih memang ada pusatnya, namanya itu BKN. BKN itu underbo-nya di Menpan RB lah ya, kira-kira seperti itu. Jadi memang dia yang istilahnya yang mengatur manajemen untuk ASN seluruh di Indonesia gitu. Cuman memang setiap kementerian memang ada ada bagian sendirilah direktorat, entah namanya direktorat, bagian atau apapun lah itu memang yang dia mengatur karena kan setiap instansi kan beda-beda kan ya, maksudnya karakternya berbeda, jumlahnya berbeda, gitu. Jadi mau nggak mau kan, walaupun ada undang-undang terkait manajemen ASN-nya yang satu, tapi di tahap pelaksanaannya memang akhirnya masing-masing gitu. Oke. Ya. Oke. Jadi ini ya tetap ada istilahnya kayak pagar besarannya, tapi di dalam masing-masing instansi itu ada masing-masing bisa punya sedikit keleluasan untuk ngatur tentang kepegawaiannya itu ya. Betul. Nah, oke ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ya ada yang penasaran atau pengen tanya terkait dengan pekerjaan dari dua teman kita ini, yang satu di Balai Pemasyarakatan, yang satu adalah di bagian kepegawaian di Direktorat Pajak ya, berarti kita sebutnya ya? Atau ya Direktorat Jenderal Pajak sih sebenarnya. Nah, Dirjen Pajak. Nah, Dirjen Pajak ataupun di Bapak boleh ya silahkan put pertanyaannya baik di komen ataupun di di yang tadi di icon pertanyaan, icon tanda tanya. Ini waduh, kebanyakan pada komennya ini saling sapa dan segala macam. Maaf ya, nanti kalau ada banyak DU kita bisa ini kayak dimading dulu ya. Kita kalau satu DU harganya berapa ya, nanti tolong kalau pada mau DU transfer ke rekening Hipa Valley untuk satu DU harganya nanti kita sesuaikan dengan berapa panjang karakter ini ya, salamnya itu ya. Oke. Nah kita mulai ngobrol lagi awal ketertarikan untuk menjadi seorang ASN. Nah, gue ke Astika dulu. Dulu memang dari dulu emang udah pengen jadi ASN atau gimana? Jujur saja sebelumnya saya nggak tertarik sama PNS atau ASN. Karena latar belakangnya ibu saya PNS, guru PNS. Saya lihatnya PNS itu justru sangat harus bekerja keras untuk
memenuhi keluarganya. Oh, oke. Oke. Karena kalau dulu orang tua saya itu kerjanya dari pagi sampai sore kan guru ya, sampai Uh-uh. sore. Uh-uh. Sorenya masih harus ngelesin lagi sampai malam. Oh, Jadi oke. minterin anak orang, tapi anak sendiri suruh belajar sendiri. Kayaknya itu Oh, saya oke, kesel, oke. jadi saya nggak suka sama Uh-uh. PNS. Uh-uh. Uh-uh. Cuman kemudian mulai tertarik sama PNS itu saat saya sendiri udah jadi ibu. Mm-mm. Jadi saya menikah, pindah ke Palangkaraya, tadinya kerja swasta, terus sekolah, pindah ke Palangkaraya, punya anak. Ternyata saya stres jadi ibu rumah tangga. Oh, Saya oke. perlu bekerja. Jadi ya itu ya, jadi nggak gampang ya jadi seorang ibu ya. Itu susah Uh-uh. sekali. Jadi menurut saya sangat salut sama ibu-ibu yang mampu di rumah dan tetap bahagia. Mm-mm. Keren Mm-mm. sekali. Kemudian ya mencoba mencari pekerjaan, ya karena usia udah 30 ke atas, susah ya kalau perempuan. Pasti dicarinya yang lebih muda, yang belum berkeluarga, yang masih Mm-mm. kemari. Terus akhirnya bukaanlah CPNS 2017, jadi masih baru. 2017, saya mendaftar, ternyata saya diterima. Baru saya bingung, apa ini PK? Padahal Oh, saya oke. daftar. Oh, Iya, daftarnya hanya dari awal, memang dari awal daftar untuk yang jadi pembimbing ya, kemasyarakatan itu, ya atau betul. nah, Iya memang waktu betul. milih milih itu tuh karena apa? Karena ya udahlah ya cap cip cip kembang kuncup, pokoknya mana aja yang ini, atau asal milih atau apa sih? Saya dulu waktu milihnya hanya mikir karena ini pemasyarakatan. Pemasyarakatan itu berkaitan sama napi. Cewek nggak banyak yang milih di berkaitan sama napi. Pasti kalau Kumham mikirnya ke imigrasi dong, lebih keren gitu. Iya, tapi, iya, iya. tapi itu enggak juga. Kalau gitu kan saya pasti akan lebih besar di pemasyarakatan. Tetap berstrategi. Oh, oke, oke. Terus Hmm, kemudian ya sudah saya mendaftar tanpa tahu PK itu apa. oke. Kerjanya seperti apa gitu. Saya belum ngeh waktu itu. Terus Mm-mm. akhirnya dicoba ikut tes online, ternyata lolos, wawancara ternyata masuk juga, ya sudah, jadilah saya kecemplung di Oke. pemasaran. Baru Dulu mulai belajar. kuliahnya jurusan atau ambil majoring apa? Saya dulu kuliah di Fakultas Hukum Atmajaya, Oke. kemudian 2000 itu 2004, Mm-mm. kemudian 2014 saya dapat beasiswa LPDP ke ISS di Den Haag. Nah itu Hah? pulang terus gitu. ISS? Bukan yang Iya, ISS. Oh, bukannya kirain kalau di bayangan gue ISS. Parkir, pasti parkir nih. Parkiran nih. OB gue, OB gue di kantor, gue ngurusin OB gue di kantor, gue pakainya ISS. Bukan maksudnya, hah? Bukan. International Institute of Social Studies gitu. Di Di Den Haag, Belanda. Oh, di Den Haag. Oh, oke. Ya. Jadi udah biasa ngomong Holland Sprachen ya. Enggak juga sih. Bahasa Inggris masih. Kirain pulang dari Den Haag terus jadi Holland Sprachen, terus jadi Overdose. Keinginannya begitu. Oh, Kenyataan oke. tidak seindah itu. Oh, oke. Jadi kalau Astika ini adalah contoh yang sebenarnya adalah tadinya awalnya nggak tertarik, terus tiba-tiba Yeah. ya karena keadaan, karena kondisi kepepet. Nah, kondisi kepepet itu ternyata ya balik lagi kalau pepatah jangan dulu kepepet itu membuat kita jadi lebih cerdas dan lebih ini Yeah. punya inisiatif, punya ide. Ternyata bener ya, terbukti ya. Oke, nah sekarang kita ke ini nih, ke Mas Soho nih, Dirjen Pajak, Direktur Dirjen Pajak nih. Emang dari dulu sudah punya istilahnya kan, lo orang kan udah punya goals, punya dream ya. Kalau di Seven Habits itu kan what is your goals, terus mulai di set up untuk menata gimana caranya untuk achieve goalsnya atau gimana? Sebenarnya mirip-mirip sama Tika ya. Sebenarnya enggak, kalau dibilang apa punya mimpi, enggak juga. Saya jauh banget dulu. Karena ibu saya juga sama, jadi guru-guru juga, guru SD, PNS juga, bapak saya polisi. Enggak pernah saya kepikir jadi PNS. Jadi sebenarnya agak lucu sih ya kalau menurut saya, cerita saya, versi saya ya, lucu menurut saya gitu. Jadi
Dulu setelah lulus SMA, jadi kan saya ngecamp tuh ngekos bukan ngekos ya, numpang kali ya, numpang di tempatnya David nih, VL4 juga, David Gondrong Kuda. Saya nginep di situ tuh, bimbel-bimbel gitu kan, bimbel-bimbel. Saya memang waktu itu bimbel ngejarnya sebenarnya UGM gitu. Saya pengen jadi dosen, jujur aja dulu. Pengen jadi dosen. Pengen ngajar aja lah intinya gitu. Nah, waktu itu saya selama bimbel kan nginep tempatnya David. Terus ada teman-teman saya tuh, Lilin Anas gitu kan. Itu nggak tahu kapan, pokoknya minta dianterin. Pokoknya minta dianterin ke Kalasan. Oke. Saya bingung kan, mau ngapain dianterin ke Kalasan gitu kan. Oh, bukan beli ayam goreng Kalasan kan? Enggak. Mau daftar stan, soalnya itunya kan di sana tuh dulu daftarnya di stan. Oh iya, gue inget, gue pernah soalnya. Ya kan? Ikut pernah juga ya. Nah, terus pagi-paginya tuh, pokoknya pagi banget kan, masih tidur tuh sama David tuh kelekaran lah di depan TV gitu kan. Pagi-pagi jam 5 apa jam 5:30 lah gitu, di pintu digedor, teman-teman saya, yuk anterin ke Kalasan gitu. Masih baru bangun gitu kan. Ya udah gitu kan, akhirnya udah kita anterin, tapi di tengah jalan saya mikir-mikir tuh, balik dulu ke tempat yang bulenya David tadi itu gitu. Saya mau ngapain? Mau ngambil berkas. Saya ikut daftar, tadi saya nggak ikut daftar, rencananya cuma nganterin aja gitu. Ya udah, akhirnya saya balik lagi ngambil berkas. Stan apaan sih, sambil nanya-nanya saya, stan apaan, nggak ngerti kan. Pokoknya sekolah gratis gitu kan. Iya, waktu itu masih sekolah gratis gitu. Akhirnya saya nganterin, sekaligus akhirnya bawa berkas saya tuh, akhirnya ikut daftar juga gitu kan. Tes gitu kan, singkat cerita tes gitu kan. Teman-teman saya nggak lulus, ternyata saya lulus kan. Padahal saya nggak niat. Sorry ya Lin ya. Lilin, Anas kalau nonton nggak niat, saya nggak ngerti juga stan itu apaan gitu kan. Waduh, ternyata teman-teman saya nggak lolos kan. Saya mikir-mikir, waduh, nggak ada temennya gitu kan. Tahu-tahu saya dengar ada temen yang lain itu ada Bolot gitu. Bolot ternyata masuk gitu kan. Terus Wawa gitu. Agung Wawa gitu. Wawa. Ini VL4 semuanya. Jadi ada juga ternyata Indrasu juga ada gitu, Indrasu gitu kan. Oh ya udah ada temennya nih, berarti kan udahlah terusin deh, nggak apa-apa. Kan? Berjalannya waktu sebenarnya saya di UGM juga dapat sih ya, UGM dapat, terus Telkom waktu itu juga dapat. Cuman mikir-mikir kan, yang mana ya? Saya mikir kalau ke Telkom ke Bandung, ntar bandel lagi kan. Kalau di UGM. Iya. Kalau ini ke Tangerang Selatan UGM, ya. Kalau ini ke Tangsel. Tangsel gitu, di Jakarta ujung lah gitu. Akhirnya saya pikir-pikir, ya udah deh yang gratis kan, ya udah gratis. Saya nggak mikir waktu jadi PNS, belum terpikir waktu itu. Taunya waktu pengumuman kelulusan ini, wah dia ada jurusan pajak, ada jurusan bea cukai dan sebagainya gitu kan. Udah akhirnya kan dapat yang pajak tuh saya, akuntansi. Saya ngambil kan waktu itu milih tuh. Akhirnya akuntansi, saya ambil akuntansi. Sebenarnya ada pajak, ada bea cukai, ada anggaran dan sebagainya gitu. Nah, waktu itu berempat nih, saya udah yakin nih, 4 orang nih ada temennya nih, ya udah dah, nggak apa-apa deh, jalan gitu kan. Ternyata Indrasu mundur tuh, dia ngambil UGM-nya gitu kan. Akhirnya bertiga nih, saya, Bolot, sama Wawa nih, Agung Wawa, berangkat gitu. Baru mikir-mikir, ini nanti jadi PNS ya. Baru kepikir gitu, baru tahu beneran maksudnya. Oh ini nanti jadi PNS gitu ya. Ya udah akhirnya dijalanin kuliah, lulus nggak langsung ini juga sih, nggak kepikir juga bahwa ini akan jadi PNS gitu. Jadi ya kuliah aja waktu itu.
Sampai akhirnya saya baru menyadari jadi PNS itu ya ketika saya berangkat penempatan pertama. Oh, oke. Tahun 2000 tuh, tahun 2000 bulan September. Baru itu kepikir, oh ini jadi PNS toh gitu. Dan dulu penempatan pertama dapatnya di mana? Saya dapatnya di Jawa Barat, di Cianjur. Oh. Di kantor pelayanan pajak Cianjur. Oke. Ya udah dari situ saya jalan tuh, akhirnya jalanin jadi PNS. Akhirnya sekarang jadi PNS juga nih. Berlanjut ya. Akhirnya ya. Nah, terus kan udah kurang lebih sekitar 20 tahun nih di pajak. Terus apa yang bikin akhirnya tertarik untuk istilahnya apa ya, kayak sedikit berbelok untuk ke HR, tapi ya walaupun masih di dalam Dirjen Pajak, tapi lebih ke untuk pengen ngelihat untuk HR-nya. Ya, berputar-putar dia. Iya. Waduh, wah, ya nanti sambil kita tunggu, kita ini lagi, yes. Nih, oke, ada pertanyaan yang pertama dulu nih, dari Olin nih, tantangan apa yang paling berat dirasakan selama jadi PNS? Aduh, ya, hilang lagi, nanti gue add lagi. Gimana, Tika? Tantangan apa paling yang berat. Tantangan terberat jadi PNS? Apakah karena dipikir adalah nggak pernah bekerja tapi duitnya banyak? Ntar jangan-jangan kayak kemarin tuh. Ntar kayak kemarin tiba-tiba ya dipikir babi ngepet ya. Iya ya. Atau ini selalu ini ditanya orang, wah pasti jago ya main Zuma ya? Atau jago ya main soliter? Kalau di Bapas itu ada fenomena begini. Kalau kantornya kosong, itu artinya orang Bapas sedang sibuk. Oke. Kalau kantornya rame, itu berarti lagi nggak ada kerjaan. Oh, oke. Oh, karena tugas kalian sebenarnya lebih banyak keluar ya? Keluar kan harus mencari rumahnya penjamin narapidana itu tadi. Harus mencari yayasan-yayasan yang mau jadi tempat asimilasi, harus nyari atau sidang anak, atau kalau ada penyelesaian perkara anak yang nggak lewat sidang tuh ada diversi atau musyawarah, itu kan keluar semua, nggak ada yang di kantor gitu. Makanya malah di Bapas itu kalau sepi itu justru orangnya kerja. Kalau banyak orang itu berarti tidak ada kerjaan. Nah, jadi malah kalau tiba-tiba kantornya penuh, rame, itu berarti sedang tidak banyak pekerjaan gitu ya. Pekerjaannya cuma yang rutin, yang laporan aja. Iya, kalau yang benar ini malah keluar. Oke. Nah, tantangan ini nih, ngomongin soal tantangan nih, tantangan terberat dari, kan berarti lu kan tugasnya adalah keluar menghubungi itu tadi penjamin, yayasan atau apa. Nah, yang soal penjamin dulu nih, terutama berarti kan lu harus tracking istilahnya kayak keluarga narapidana atau penjamin dan segala macam. Nah, yang terberat dari itu tuh apa sih tantangannya, challenge-nya? Challenge-nya adalah menghadapi stigma berurusan dengan pemerintah itu harus bayar. Oh, oke. Iya, jadi mereka justru kadang nggak mau ditemuin karena takut disuruh bayar. Padahal sebenarnya gratis. Dipikirnya kalau itu, aduh Bu, saya lagi nggak ada uang. Lah, saya cuma minta datang, bukan minta uang. Saya sudah dibayar sama negara, Pak. Iya, atau kadang-kadang mereka mintanya gini, Bu, nggak bisa pakai uang, nanti saya kirim pulsa ya. Nggak usah, Bang, ngapain? Jadi, walaupun saya udah punya anak, saya bukan mama minta pulsa, Pak. Iya. Betul sekali. Itu menghadapi stigma itu dan membetulkan mindset mereka bahwa pekerjaan PNS itu nggak bayar gitu. Sebetulnya. Apa yang layanan itu gratis sebetulnya gitu. Yang pertama, ya karena ya stigmanya itu kan apa-apa yang berurusan dengan pemerintah bayar, padahal enggak. Oke. Ya. Nah, yang kedua adalah kalau mendampingi anak berkonflik hukum. Oke.
Itu mulai dari ditangkap di polisi, ngurus proses-proses perdamaian, kalau bisa damai, atau kalau nggak bisa damai juga otomatis ke pengadilan, ke kejaksaan, ke pengadilan, kayak gitu sampai dia selesai. Nah itu kalau yang dalam kota sih enak ya, dekat aja gitu, naik motor sendiri bisa. Kalau yang luar kota, nah apalagi di luar Jawa nih, angkotnya nggak ada, harus biaya pribadi, sementara biaya dari kantor itu sebenarnya juga ya terbatas aja, tapi mau nggak mau akan tetap jalan, karena memang lu tuh ngurusnya berarti sampai di luar kota Palangkaraya segala macam ya? Iya. Atau ya betul sekali. Karena sebetulnya gini, setiap bapas itu kalau secara aturan seharusnya ada di setiap kabupaten kota. Tetapi saat ini belum bisa sampai ke sana karena keterbatasan berbagai macam. Baru ada 90 bapas seluruh Indonesia. Bapas Palangkaraya sendiri menangani di 5 wilayah kabupaten kota. Oh oke. Makanya lo harus ini ya. Terutama kalau yang anak-anak berkasus hukum itu ya. Nah, kalau dewasa kan ibaratnya udah sampai lapas atau rutan baru kita ketemu kan, enak kan, jelas gitu tempatnya di mana. Tapi kalau anak enggak, anak itu kita kalau anak-anak dari awal ya, berarti dari awal begitu ketemu ternyata misalnya berarti apa namanya balai pemasyarakatan diinfoin ini ada kasus anak yang berkaitan dengan hukum atau kasus hukum anak, nah itu berarti bapak langsung datang ya? Iya, misalnya nih tengah malam ini atau kemarin malam ada anak main motor bet-betan nabrak, ketangkaplah polisi. Ya malam itu juga kalau langsung di BAP dengan sama polisinya, PK harus datang. Oke. Kalau tidak mengenal hari, tidak mengenal jam, ya harus standby terus gitu. Oh, berarti khusus kalau yang adalah pelaku ya quote unquote nih pelaku kejahatan atau yang punya masalah adalah anak-anak ya. Berarti PK harus mendampingi dari awal ketika kasus ini dimulai ya. Berarti ketika BAP selesai untuk dibikin ya. Oke, ya berarti bener-bener kayak ini ya, kayak di film-film gitu ya, lu bisa datang subuh-subuh. Gitu beneran. Oke, kalau yang ibu berat ya. Kalau bapak-bapak mungkin lebih bisa. Kalau yang ibu nggak dikomplain tuh lo tiba-tiba misalnya malam-malam lo mesti pergi keluar gitu? Kebetulan PK laki-lakinya lebih banyak. Jadinya pasti yang dihubungin yang laki dulu. Kalau udah kepepet banget lah baru yang perempuan jalan. Oh, kalau yang jumlah itu. Kalau yang perempuan tuh biasanya saya pergi malam itu untuk rahasia lapas, rahasia rutan, nah itu baru. Karena memang khusus ada area perempuan kan, jadi yang perempuan itu. Oke, untung lo dulu di ASPI terbiasa di rahasia suster ya, jadi kayaknya untuk rahasia lo akan sangat terbiasa gitu ya. Pernah sih. Jadi learn from the best ya, ngelihat dari suster ya. Betul. Buka semua. Oke, ya. Nah, ini balik lagi, udah akhirnya sudah bergabung lagi ya sama ya. Sorry. Nggak apa-apa. Ini, nah tadi nyambung yang tadi nih Mas, kan lo udah sekitar 20-an tahun nih di pajak gitu kan. Nah, terus setelah sekian tahun lo berarti kan di kantor pajak untuk yang bener-bener fokusnya adalah di pajak ya, belum yang kepegawaian ya. Yang bikin lo tertarik untuk istilahnya agak ya belok sedikit atau banting setir sedikit ke kepegawaian itu atau ke HR itu apa? Apa ya? Sebenarnya panjang ceritanya sih, maksudnya. Masa ngomongin ini nggak apa-apa nih, ngomongin diri sendiri nih. Ya nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa lah. Jadi sebenarnya kalau di pajak itu memang core-nya kan memang pajak ya, artinya memang sebenarnya ketika teman-teman nih banyak juga pasti teman-teman pajak lah, maksudnya yang nonton juga pasti tahu lah, kayak misalnya kalau teman-teman yang baru masuk ditempatkan dia akan di core gitu di pajaknya gitu. Sama saya juga dulu gitu, saya kalau boleh ngasih tahu aja bahwa saya semua jabatan core pajak pelaksana udah saya jalanin semua gitu. Jadi dari pelaksana awalnya pertama pelaksana,
Terus saya jurusita tuh naiknya dikit-dikit gitu ya. Jurusita pajak. Habis itu jadi pemeriksa struktural. Waktu itu belum ada modernisasi ya. Habis itu saya jadi akun representatif tuh, AR. Dari AR saya pindah mencelok jadi auditor fungsional. Jadi saya pernah juga saya di fungsional pemeriksa pajak namanya. Setelah itu saya lanjutin kuliah, masuk ke itu. Saya mulai tertariknya itu sebenarnya ketika saya jadi akun representatif waktu itu. Jadi saya punya atasan. Sebenarnya ceritanya agak personal ya, maksudnya agak personal sih inspirasinya gitu ya. Jadi saya punya atasan sering curhat. Jadi kasih saya waktu itu sering curhat. Jadi dia curhat. Jadi kalau di kita itu kantor pajak kan tersebar tuh dari Sabang sampai Merauke gitu kan. Mutasi pun bisa loncat-loncat ke sana kemari gitu, dari Aceh bisa ke Palopo, dari Palopo bisa ke mana gitu kan. Nah, kasih saya waktu itu curhat ke saya gitu. Dia pindah-pindah capek gitu. Tapi nggak pindah-pindah sih mungkin nggak masalah, cuman mereka pindah-pindah kompetensi gitu loh. Melompat kompetensi yang berbeda-beda. Jadi misalkan di Aceh misalkan dia jadi kasih apa ya, misalkan penagihannya gitu ya, penagihan pajak, dia pindah ke Palopo, dia jadi subak TU-nya gitu ya, tata usahanya gitu. Pindah lagi ke sini dia, nah itu dia ngerasa capek gitu. Waktu itu saya berpikir, kayaknya ada yang salah nih ya menurut saya ya. Saya ini jiwa vanlit saya lah gitu. Jiwa vanlit. Ada yang jalur salah kompetensinya nih, kayaknya ada yang salah ya. Betul, jalur organisasinya ada yang kayaknya salah. Ini. Betul. Ya nggak lompatan kompetensinya terlalu jauh. Waktu saya mikir seperti itu gitu. Jadi udah mulai tuh teracuni dan walaupun mungkin belum murni ke SDM ya, tapi udah teracuni. Ada yang salah seperti itu. Tapi waktu itu terlewat lah gitu ya. Jadi akhirnya saya ikut seleksi beasiswa S2. Tapi beasiswanya belum keluar pengumumannya, saya udah pindah lagi juga nih, pindah jadi fungsional pemeriksanya, auditornya. Fungsional auditor beberapa lama, ternyata kelulusan S2-nya keluar gitu. Akhirnya saya kuliah saya langsung saya niatin saya ngambil manajemen SDM. Jadi saya nggak ngambil pajak tuh, biasanya orang-orang kan kalau di pajak mikirnya apalah tax lah atau apalah gitu ya, dengan pajak-pajaknya gitu kan. Saya enggak, saya mikirnya saya ke SDM aja langsung gitu kan. Ya udah, saya ambil manajemen SDM gitu akhirnya. Selesai kuliah, saya balik ke kantor pusat, ditempatkan memang di terkait SDM ya, di direktur terkait SDM gitu. Setelah itu saya selesai di situ, ada proyek yang udah selesai, saya pindah lagi nih. Lompatan kompetensi yang berbeda lagi, ternyata saya mengalami juga gitu loh. Oh, bener-bener ada yang salah nih. Jadi saya jadi penelaah keberatan waktu itu. Penelaah keberatan mungkin pernah Hipavali yang sebelumnya mungkin pernah apa? Iya, betul. Pernah ngundang ya, PK ya. Iya. Aduh, siapa sih namanya? Ya, gitu. Lupa. Tanti. Siapa? Tanti, Maria Restanti. Iya, Tanti. Bener. Orang sama gue juga. Ya, mohon maaf ya, kita short term memory ini soalnya. DDR. Apa ya udah sempat jadi penelaah keberatan, akhirnya saya promosi, saya pindah ke Sumatera tuh. Sempat pindah ke Sumatera, jadi udah naik inilah ya, jabatan gitu lah. Itu beda juga kompetensinya. Saya di IT, di pengolahan data lah, IT, megang IT ya. Aduh, saya orang akhirnya mau nggak mau memang harus dipelajari gitu ya, yang harus dipelajari dan memang harus sukses gitu. Kuncinya kan seperti itu. Akhirnya balik lagi sekarang di posisi yang sekarang, balik lagi ke SDM lagi gitu. Kembali ke inilah, maksudnya memang passion saya yang sekarang gitu. Kira-kira gitu. Jadi bukan kok berbelok itu enggak, karena memang saya udah punya niatan. Cuma tetap memang lingkupnya memang lingkupnya memang tetap lingkup di perpajakan. Jadi saya tetap update juga sih, tetap terkait perpajakan juga tetap harus update gitu. Karena kan kita ngurusin SDM juga mau nggak mau juga harus tahu, terlibat juga
teman-teman Betul. yang jadi AR di KPP ini, atau mungkin jadi apa namanya fungsional pemeriksa di sini seperti apa gitu. Betul. Kayak gitu kira-kira. Oke, jadi paling nggak kalau untuk kayak gini kan karena udah pengalaman bahwa pernah mengalami lompatan-lompatan kompetensi yang udah bener-bener kayak quantum leap ya, karena lompatnya tuh udah bener-bener tadinya ngerjainnya apa, terus tiba-tiba karena mau nggak mau harus dipindah, tiba-tiba mengerjakan yang even bahkan mungkin belum pernah belajar dan segala macam, mau nggak mau harus bisa dijalankan. Nah itu kan biasanya suka ada apa namanya, suka ada sedikit challenge nih, ada sedikit masalah. Nah ini kan terkait sama pertanyaannya Oldin tadi, itu kalau kayak gitu kan jadi sebuah tantangan sendiri. Nah, biasanya terus mau nggak mau harus dikasih pelatihan dulu, apa tiba-tiba udah langsung nyemplung aja sih Mas? Kalau sebenarnya kalau memang ini ya, maksudnya kalau model saya kan kenapa saya berpindah-pindah memang ada pelatihannya dulu. Harusnya gitu ya, seharusnya. Cuman kadang-kadang memang ada yang terlewat juga sih ya. Kayak misalkan saya jadi AR itu kecemplung, memang dicemplungin karena mau nggak mau, karena perpindahan ya, modernisasi ya, dari zaman jahiliyah menjadi zaman jahiliyah, dari jahiliyah ke zaman modern lah gitu ya, maksudnya. Terpaksa itu jadi AR karena harus jadi AR. Terus untuk fungsional itu memang ada trainingnya sendiri, jadi memang ada sertifikasinya lah yang harus diikutin. Untuk menjadi fungsional itu nggak serta merta mungkin kayak Tika mungkin langsung gitu ya ditempatkan jadi fungsional. Kalau di tempat kami memang harus ada sertifikasi, jadi sertifikasi kecuali memang pengangkatan yang pertama dan memang harus ada gitu ya, dia otomatis bisa masuk cuman cuman seharusnya dia ada proses sertifikasi dulu lah, kayak diklat training gitu. Jadi sebenarnya kan ya, maksudnya kalau mau kayak itu sebenarnya strukturnya kan, secara strukturnya itu sudah cukup terstruktur ya, bahwa kalau misalnya naik jabatan jadi fungsional berarti atau berpindah ke fungsional harusnya diklat dulu sekian hari untuk belajar gitu ya. Iya. Harusnya betul, ya. Nah, seharusnya cuman memang gitu sih. Jadi ya sebenarnya kalau dibilang mungkin ada stigma apa namanya kalau di PNS itu karirnya itu nggak jelas, sebenarnya nggak juga sih ya kalau menurut saya. Tapi ini sebelumnya disclaimer ya, maksudnya saya bercerita berdasarkan pengalaman saya di DJP ya, karena bisa jadi mungkin di instansi atau institusi yang berbeda mungkin akan beda juga gitu. Di daerah yang berbeda pun mungkin bisa jadi berbeda gitu. Makanya mungkin pengalaman saya aja gitu. Kalau pengalaman saya sih mungkin kalau di Kementerian Keuangan gitu ya, mungkin agak sedikit sudah mulai arahnya memang dibanding bukan artinya kita membeda-bedakan ya, tapi lebih maju lah gitu, artinya lebih maju, artinya lebih sudah saya rasakan arahnya ada gitu loh untuk memodernisasi manajemennya seperti itu. Paling nggak manajemen karirnya udah jelas ya, jadi ketika orang bekerja pun siapapun itu, mereka punya gambaran bahwa ada kemungkinan karir saya akan seperti ini, jadi sudah ada kayak gambaran secara garis besar untuk soal karir, dan sudah disesuaikan itu ya, karena kan ya mau nggak mau kan harus ngikutin perkembangan yang kayak gitu ya. Betul. Nah, ada istilah kalau di kita itu ada istilah sebenarnya individual career planning juga udah diterapkan. Jadi memang udah seperti ini ya, perusahaan swasta ya. Betul. Jadi sudah mulai, walaupun baru mulai, dan memang sebenarnya kalau di DJP sendiri sih sebenarnya udah konsep ini sebenarnya udah lama ada gitu. Cuman memang karena DJP ini masuk ke Kementerian Keuangan, jadinya ya nggak bisa bergerak lebih duluan gitu. Harus nunggu bapaknya dulu gitu. Nah, nunggu instruksi dari ininya ya, istilahnya kayak induknya itu baru bisa ini ya. Jadi udah bener-bener kayak di istilahnya kayak perusahaan-perusahaan swasta yang tiap karyawan itu kan akan punya individual development plan, termasuk di dalamnya karir plan dan segala macam ya. Nah ini pertanyaan yang berikutnya nih dari Yasinta ya. Pernah jenuh atau merasa lelah nggak selama jadi ASN? Gimana cara mengatasinya? Nah, ya dari yang lebih lama dulu deh. Nah, lu nih Mas, lu kan udah 20 tahunan nih
Nah, itu ada rasa jenuh nggak sih? Kalau jenuh pasti ada lah ya, maksudnya yang namanya orang manusia gitu kan, rasa jenuh itu kan pasti ada ya. Cuman dalam artian jenuh termanifestasi dalam suatu rencana tindakan itu pernah, artinya saya pernah berpikiran resign. Jadi waktu saya di Sumatera sebenarnya ini ada dorongan juga sih, maksudnya ada dorongan karena di daerah remote ya, maksudnya 6 jam dari Palembang gitu kan. Oh, tiap minggu saya pulang ke Jakarta tiap minggu. Jadi kan ada dorongan-dorongan seperti itu juga kan, jenuh juga gitu kan. Jenuh, tantangannya di daerah sana kayaknya kok kurang gitu kan ya. Tapi ya, mau nggak mau tetap harus dijalanin ya. Maksudnya tetap harus dijalanin. Saya sempat berpikir mau resign dulu itu. Saya udah ngajuin surat resign tuh, ngajuin surat resign. Saya ngadep kepala kantor saya, Pak, saya dimarahin gitu. Dimarahinnya bukan dimarahin dalam artian apa ya, tapi dimarahin bagus sih, artinya memotivasi lah. Artinya memang dia konselingnya dijalankan lah, mungkin fungsi dia mengkonseling saya itu dijalankan gitu. Jadinya ya udah, akhirnya saya tersentuh juga sih, maksudnya dibilang udahlah sabar gitu. Ntar lagi juga balik gitu kan. Kalau cuman alasannya cuman jauh gitu ya, jauh dari keluarga gitu kan. Cuman sebenarnya prinsip saya jenuh juga sih, artinya memang jenuh dalam artian jenuh karena ada dorongan, ini bukan passion saya waktu itu, karena saya kan udah beralih ke SDM tuh. Saya di Sumatera balik lagi ke core lagi nih, ke pajak lagi, ngurusin pajak lagi. Nah, itu menimbulkan kejenuhan waktu itu. Jadi menimbulkan kejenuhan, akhirnya saya terpikir seperti itu. Itu sih salah satu contoh aja. Iya, karena ini ya udah abis dapat beasiswa belajar manajemen sumber daya manusia, ternyata berharapnya pulang dari belajar kan biasanya kita pengen kita bisa punya bayangan menerapkan ilmu yang gue dapet gitu ya. Ternyata wah di istilahnya dipindahnya balik ke garis start lagi kan. Jadi kayak gitu ya. Nah, kalau Tika sendiri gimana, Tik? Kalau saya masih baru, jadi belum jenuh, Mas. Oke. Masih on fire dia. Iya. Masih on fire. Masih semangat ini. Masih lagi senang-senangnya ya. Tapi pernah merasa ini nggak sih? Maksudnya dengan kerjaan yang sebagai PK itu tadi, ada nggak sih misalnya kayak menemukan satu kasus yang bikin lo akhirnya ngerasa, aduh kayak ini gue udah capek banget, gue udah nggak mau lagi deh kayak gini. Kalau yang kayak gitu belum ada sih, Mas. Cuman lebih mikirnya gini, ini kan kalau PKI itu karena harus mendampingin tadi ya, dan harus membimbing klien, itu kadang-kadang kita mikirnya, aku nggak ngerti apa-apa tentang misalnya penanganan narkotika seperti apa, kemudian mendampingi psikologi anak itu seperti apa, itu tuh rasanya kayak semua harus dikuasai dalam waktu yang singkat, dan harus berhadapan langsung sama kasus, itu kayaknya, kadang-kadang ini mau diapain lagi ya? Mau diapain, aku udah nggak punya ide gitu. Nggak ada. Lebih masih merasa aku harus belajar lagi untuk bisa maju gitu. Jadi sih. Merasanya mentok nggak bisa sendiri, bukan mentoknya ini. Yes. Kasus yang menurut yang pernah lo alamin yang buat lo adalah sesuatu yang paling berat itu yang apa? Biasanya yang bikin saya pusing itu adalah kalau yang level saya kan masih level menangani perkara narkotika ya. Kalau yang masih keluarganya masih bisa dipegang, orangnya masih bisa diajak ngomong, itu enak. Yang nggak enak itu kalau kliennya ini sudah seenaknya, selengean, hilang. Saya bingung harus nyari kemana yang ini. Mau diajak ngomong apa, mau diancam nggak jalan, mau diajak ngomong baik-baik nggak jalan, nah itu bingung, Mas. Karena biasanya ini ya, kebanyakan kalau yang sudah cukup terlalu lama pakai ya itu tadi kan, suka agak susah untuk diajak berkomunikasi juga ya. Nah, ini ada bedanya juga ini sih, namanya sedikit. Kalau misalnya di dalam lapas nih, orangnya gimana ya? Merasa dia nggak bisa apa-apa kan, jadinya nurut-nurut aja. Giliran di Bapak kan udah di luar, gue nggak ketemu ibu tiap hari. Ibu mau nyari saya, kalau saya kabur duluan ibu nggak bisa nyari saya, nah kan ya.
Pening. Oke. Jadi udah ini ya, termasuk merangkap sebagai detektif swasta yang harus nyariin kalau ada Iya. orang yang hilang-hilang ya. Betul. Oke. Karena kalau sampai dia melanggar hukum, saya harus balikin dia ke dalam. Oh, iya 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 iya. Iya, Iya. kayak gitu. Nah, ini ada komentar juga nih. Kulik salah satu cerita sedih dong kerja di rantau LDR. Nah, ada yang LDR nggak di antara kalian berdua? Ya. Saya Nah, gimana pernah tuh? Gimana ya, tuh? maksudnya kalau sekarang sih alhamdulillah enggak. Ya, mudah-mudahan juga jangan jauh-jauh lagi lah, gitu. Capek. Saya LDR Nah, itu LDR sih udah dari dulu juga LDR ya, waktu saya masih di Cianjur, eh, mantan pacar saya di Jogja, istri saya di Jogja. Tapi terus pindah ke Jakarta ya LDR juga ya, walaupun deket ya. Terus kemarin waktu di Sumatera ya LDR juga, karena saya nggak bawa keluarga. Jadi jomblo lokal lah di sana, jomblo lokal. Iya, iya. Ini ya, bujang lokal. bujangan lokal, bujangan Ya, lokal. 4 tahun lebih lah di sana. Itu kalau apa sih kerasa tadi kan diminta cerita sedih itu ya. AAW ini. AAW mah sebenarnya dia pengen curhat sendiri itu AAW. Nah, makanya kalau diajak jadi narasumber mau biar lu bisa curhat. Ya kalau dibilang sedih ya sebenarnya pasti ada rasa sedihnya lah ya. Maksudnya kalau apalagi saya ninggalin anak saya itu yang cewek ini waktu dia baru umur habis lahir lah gitu, tahun kurang gitu kan. Bayangin aja 4 tahun nggak walaupun ketemu tiap minggu ya, tapi kan saya berpikir kalau nggak tiap minggu pulang nanti dia manggil saya om lagi kan. Nah, iya kan makanya dari dia kan? belum bisa masih oe-oe, dia udah bisa ngomong papa, bukannya papa tapi om. Nah kan lebih susah ya nanti. Gitu. Nanti kalau dipanggilnya om disuruh bayarin kosan kan agak berat ya. Ya itu sih makanya itu juga yang memotivasi saya buat ya udah deh, mau secapek apapun, badan seremek apapun, pulang saya gitu. Jadi ya mau nggak mau tiap minggu saya pulang gitu, ngelewatin berapa sungai, ngelewatin lebay ya, 6 jam buat ke bandara gitu, 6 jam buat ke bandara. Kayak Ninja Hattori ya, mendaki gunung turuni lembah. Betul. Nah ini kan karena sedikit ngebahas soal anak nih. Ada pertanyaan juga. Ada keinginan anak untuk diarahkan jadi PNS juga nggak? Atau ASN juga nggak? Tiga tuh. Terserah dia saja. Nunggu dia gede aja. Kalau lo Mas, ada rencana mengarahkan anak? Kalau saya sih ya prinsipnya sama lah ya, maksudnya sebagai orang tua modern. Maksudnya ya udahlah nanti terserah anaknya aja. Cuman dari sekarang udah nggak saya didik jadi PNS dulu. Ya jangan. Jadi pengusaha aja. Daripada nanti ini ya, jadi kebanyakan harus LDR-an ya. Kalau bisa kayak ini Om Ewan gitu kan, jadi presiden gitu. Nah, gitu, bener. Nih, stigma ASN itu gampang korupsi. Ya. Apalagi dipajak ya. Itu, tuh. Itu, bener nggak sih? Atau ya kalau gue ngelihatnya ya karena duit negara aja makanya disorot. Sebenarnya kalau lo di perusahaan apapun kan ya korupsi itu sebenarnya kasusnya banyak, cuman karena nggak disorot media aja jadi kesannya seolah-olah nggak pernah ada. Nah kalau dari kalian sendiri sebagai ASN atau PNS nih, katanya PNS itu paling gampang korupsi. Wah, gimana tuh? Jawab Tika dulu. Sebentar saya mikir. Ada nggak di Bapas tuh? Nah, di Bapas tuh. Bapas itu kelihatannya banyak kan orang nggak punya justru. Yang ada kita yang gede. Kalau Bapas enggak sih.
Oke. Kalau Sama. kalau korupsi itu ibaratnya apa ya? Ya ibaratnya tinggal balik lagi ke hati masing-masing, tega apa enggak mengambil uang yang bukan miliknya gitu. Sama sih Mas Ya. sendiri. Apalagi di Ya. pajak itu nggak ada korupsi, beneran deh. Adanya kolusi. Nah, Sama aja ya. karena kan modelnya adalah nggak langsung. Kalau harusnya kan biasanya, oh kayak Iya. duitnya langsung dapat secara cash. Ya, ini bisa lah yang lain. Iya. Makanya bilang kalau orang pajak korupsi, dibilang orang pajak korupsi, nggak ada juga. Korupsi kan sebenarnya kan ngambil sesuatu apa yang ada di depan kita gitu ya. Nah, Tapi sebenarnya prinsipnya sih yang ini jok aja lah ya, jok aja. Tapi sebenarnya kalau dibilang gitu ya itu kembali lagi ya memang apa individu ya kalau menurut saya ya. Jadi ada lah kita akuin ada. Saya zamannya Gayus itu angkatan saya loh Gayus. Jadi saya itu angkatan Gayus jujur aja gitu. Makanya oke. ayo silakan silakan dibully. Oke. Zaman dulu Gayus itu ya saya juga kenal orangnya ya, maksudnya apa namanya ketika dia kan kasusnya besar ya dulu ya, akhirnya terstigma tuh, maksudnya terstigma wah orang pajak Gayus, pokoknya kalau orang pajak Gayus gitu lah ya. Sebenarnya itu kan kalau menurut saya ya memang apa ya kembali lagi sih ke orangnya gitu ya, karena dari sisi sistem sendiri. Dari sisi sistem sendiri sebenarnya udah maksudnya benar-benar kita itu memang sebenarnya udah ketat gitu. Pengawasannya itu apa eagle eye-nya itu udah di mana-mana gitu. Ya. Cuman kan kalau orang punya niat udah jalan. Nah, kalau udah punya niat ya udah pasti akan nyari jalan untuk nyari celahnya kan. Berarti kan balik lagi ke niat ya kayak tadi yang gue bilang bahwa sebenarnya di perusahaan lain pun juga banyak, nggak usah harus ASN. Cuman kenapa ASN yang lebih atau PNS lebih disorot? Ya karena itu uang negara, makanya masuk ke media. Negara, betul. Nah, kalau lu adalah yang korupsinya adalah di perusahaan-perusahaan swasta, kayak misalnya kayak di kantor gue, ya nggak akan, kecuali lu dibawa ke pengadilan, baru itu biasanya muncul pun juga muncul cuman kecil gitu kan, di ujung, di apa koran-koran lampu merah, nah pos kota, nah itu baru. Nah, cuman kalau ASN, begitu ASN, wah langsung munculnya jadi headline di harian-harian nasional. Wah. Nah, ini ada juga nih yang kayaknya mau ngajakin kolusi juga nih. Jadi ASN bisa jalur lewat nitip CV nggak? Bisa sih dititip terus nanti dimasukin ke ini ya, online test untuk CPNS ya. Nguploadin tuh. Bisa, saya udah bilang bisa buat posisi OB, cleaning service, satpam masih bisa. Tapi kalau dalam artian jadi ASN, saya rasa udah sulit ya. Karena kebetulan saya terlibat juga ya, jadi tim rekrutmen di Kementerian Keuangan gitu, jadinya ngerti gitu, maksudnya proses seperti apa. Karena saya juga ikut mewawancara nih, waktu saya udah 5 tahun kan mewawancara apa namanya rekrutmen di Kementerian Keuangan itu. Kalau saya tanya ke mereka itu apa kecil kali ya, kecil banget, nggak ada lah, bahkan menurut saya titip CV kayak dulu, zaman dulu bawa map gitu. Iya. Pakai peci gitu. Titipin CV itu kayak enggak deh, karena rekrutmen sekarang udah modelnya udah terbuka, transparan, dan prosesnya itu panjang gitu. Saya pernah ikut wawancara di Medan, di Jogja, terus di apa namanya di Jakarta berapa kali. Benar-benar strict tuh mereka prosesnya itu. Jadi rekrutmen itu benar-benar yang ada uji kompetensinya lah, ada uji administrasinya lah, wawancara lah gitu kan kita. Wawancara juga benar-benar kita gali gitu. Jadi kalau titip CV gitu udah gak zaman deh kayaknya ya. Iya, udah lebih susah. Karena kalau gue lihat, even bahkan kalau kayak gue yang kerja di perusahaan swasta untuk proses rekrutmennya, PNS itu jauh lebih ribet loh. Gue aja udah mulai males dengan segala macam tes kompetensi segala macam. Tapi ini yang lu mau CPNS atau kayak kemarin gue sempet dikirimin sama teman gue tuh OJK lagi nyari juga itu untuk yang tenaga profesional. Tapi pas gue lihat, buset ini banyak amat ya ininya ya. Jadi memang udah lebih susah ya. Jadi buat teman-teman ya, yang kalau masih berencana kayak ya zaman dulu bawa map atau bawa amplop coklat isi CV di dalamnya ada duit, sekarang udah pasti nggak bisa. Udah modelnya amplop, ya, udah modelnya atau orang dalam gitu ya. Oh ada orang dalam gitu ya.
udah nggak kepikir lah kayaknya. Iya. Iya, karena sekarang sistemnya semua udah serba apa terpusat dan serba Betul. online ya. Betul. Oke, nah, oke ada lagi nggak ya di komen-komentar? Aduh, itu suka itu kalau scrolling komen tuh agak-agak ribet. Makanya sebenarnya kalau ada pertanyaan lebih enak ditulis di ini aja ya. Nah, oke, sebentar. Ini tadi ada. Oke. Nih, seberapa susah sih untuk bisa jadi ASN? Ya, ASN atau PNS kan tadi di awal dijawab ya, itu hanya sekedar terminologi. Nah, seberapa susah sih? Nah, seberapa susah apanya ya? Mungkin seberapa susah sih prosesnya untuk bisa akhirnya jadi ASN? Ya mungkin ketika dulu deh yang benar-benar lewatnya adalah lewat CPNS gitu kan. Susahnya apa ya? Mungkin lebih ke ini sih Mas, apa dulu kan otomatis kan paling tidak ada satu dua empat tahapan tes ya. Oh, oke. Administrasi, 4 ya? Oke. ya 4. Paling enggak kan pertama administrasi dulu, yang upload tadi. Sudah lulus, memenuhi syarat administrasi, dipanggil untuk tes CAT, TKD. Tes kemampuan dasar itu ya? Iya, Kemampuan iya. dasar. Tes TKD-nya lolos, baru masuk ke substansi. Mengerti tentang paling enggak secara umum tentang kalau di tempat saya Kumham ya mengerti secara umum tentang Kumham atau enggak kan gitu kan. Oh, oke. Mengerti Nah, itu kira-kira. bentuk sorry gue potong. Jadi tes substansi itu bentuknya apa? Lu di interview atau ada soal isian atau apa? Soal sama seperti CAT, jadi memang online lagi kita. Cuman pertanyaannya adalah pertanyaan substansi bidang. Oke. Ya. Tunggu lagi. Siapa yang lolos baru masuk ke wawancara. Dari wawancara kan baru ketahuan ya nih ini memang bisa niat jalan bareng dengan kementeriannya atau enggak. Itu kalau yang kementerian, kalau daerah saya nggak tahu. Oke, ya. Nah kalau dari Mas Sohol sendiri sebagai yang ini nih di bagian kepegawaian yang ngurusin untuk termasuk untuk rekrutmen yang kayak gini, kalau di DJP sendiri prosesnya juga sama tetap yang kayak gitu empat tahap yang itu atau even mungkin bisa jadi lebih rigid lagi, lebih banyak lagi proses yang harus dilewatin? Sama sih sebenarnya prinsipnya itu sebenarnya di daerah pun sebenarnya sama. Jadi kan ini kan masalah kuota dan plotting aja ya. Karena kan itu kembali lagi yang saya sampaikan tadi karena udah acuan di undang-undang ASN-nya itu sama itu sebenarnya. Jadi prosesnya itu sama. Di manajemen PNS-nya itulah ASN-nya sama itu. Nah, sebenarnya kalau DJP kan ngikutnya kan Kementerian Keuangan. Jadi memang rekrutmennya itu juga dari sana. Kita memang kalau tim rekrutmen juga nanti timnya masuk tim rekrutmen Kementerian Keuangan. Jadi gabungan gitu. Gabungan tinggal biasanya yang kuotanya yang dibutuhkan mana nih, misalkan bea cukai butuh misalkan tenaga kesehatan gitu ya misalkan gitu ya buat karantinanya lah gitu misalkan kita ngambil situ tetap kita prosesnya sama kok seperti yang dibilang Tika tadi itu. Jadi memang ada tes di proses akhirnya wawancara lah kita yang menentukan nih lolos atau enggak gitu. Jadi prinsipnya sih sama. Jadi karena ini ujungnya kan sama dari undang-undang ASN juga. Tuh ya, jadi buat teman-teman yang mungkin angkatan-angkatan ya 25, 27, 28 ya atau ya di 20-an lebih lah ya, mungkin yang masih kuliah atau berencana untuk jadi ASN atau jadi PNS ya. Jadi diingat aja bahwa sekarang tuh udah nggak lagi dihilangkanlah itu stigma-stigma yang kalau PNS berarti harus pakai duit dan segala macam ya. Karena sekarang semuanya sudah serba online, serba open recruitment, jadi tesnya terbuka, even teman-teman bisa lihat, bisa cek ya. Jadi kalau yang berniat atau bercita-cita untuk jadi ASN, untuk jadi PNS, karena ya sekarang PNS pun juga sudah menuju ke arah yang lebih modern ya, udah nggak kayak dulu lagi ya. Jadi harusnya pengembangan karir ataupun juga karir path ataupun jalur karir, peta kompetensi itu juga
sudah sangat dikembangkan di PNS. Jadi kalau yang sangat tertarik, yang pengen untuk bisa masuk PNS, ya ini waktunya ya, mumpung semuanya sudah berjalan ke arah yang lebih modern, berjalan ke arah yang pastinya lebih apa ya, lebih sesuai dengan kondisi dan kemajuan zaman sekarang ini ya. Oke, nah ini deh terakhir nih, buat misalnya nih ada yang tadi gue bilang nih, adik-adik ya, kok adik kok kayaknya jauh banget ya. Udah kayak ya ponakan-ponakan yang mungkin nanti mau jadi PNS atau apa, ada nggak sih kayak tips apa yang harus mereka siapkan untuk bisa jadi atau bisa lolos di tes CPNS atau bisa menjadi PNS yang baik? Kok PNS yang baik ya, pokoknya inilah paling nggak untuk persiapan apa sih kalau mau ikut CPNS, atau harus apa tipsnya? Dulu deh Tik, yang barusan kan, yang ya maksudnya istilahnya masih lumayan inilah, dan lu bener-bener ikut ke PNS-nya, pengalaman lu. Iya. Kalau saya sih Mas, dulu kalau TKD nggak, kalau saya prinsipnya gini, kalau hati tenang, pikiran tenang, itu bisa fokus mengerjakan soal, bisa berpikir dengan logis. Itu sama yang pasti cukup tidur itu ya. Tapi kalau itu kalau TKD, kalau yang substansi, PKB yang substansi sesuai bidang itu tadi, ya emang harus belajar. Oh nggak mau, kalau nggak belajar memang jawabannya kan salah semua. Itu aja sih. Sama memang pada akhirnya pas wawancara emang kalau saya dulu akhirnya mencari alasan emang benar-benar mau terjun ke ASN akhirnya apa gitu. Niat awalnya itu mau apa gitu. Kalaupun memang bukan idaman, paling tidak niatnya harus bisa masuk ke situ kan. Gitu. Nah, itu dari Tika yang sudah pernah mengalami dan melakukan. Nah, dari Mas Wawan sendiri sebagai yang sudah beberapa kali ikut jadi tim rekruter di Kemenq nih, apa sih yang harus disiapin buat adik-adik yang mau ikut CPNS atau terutama yang tertariknya ke Kemenq kan, kayaknya kerja di Kemenq itu wah pride-nya kayaknya wah langsung tiba-tiba naik ya. Sebenarnya sama aja ya kalau dimanapun lah ya, maksudnya yang namanya ASN, mau di Kementerian Keuangan kayak, mau di Kumham kayak, mau di Dikdip, Mendikbud kayak, mau di Pemda lah mungkin ya, itu sama, menurut saya sama aja ya. Kalau tes-tesnya mungkin kalau tes-tesnya ya pasti persiapannya memang yang penting sih kalau menurut saya, misalnya nggak lagi mungkin paradigmanya seperti saya nih, zaman saya dulu nggak sengaja jadi PNS gitu. Kalau memang punya niatan jadi PNS ya memang harus niat gitu, artinya memang motivasi itu harus dimunculkan dalam diri kita gitu. Maksudnya jadi PNS ya, jangan sampai nih coba-coba ternyata PNS mungkin banyak yang hal-hal yang mungkin nggak cocok buat dia, akhirnya malah jadi apa ya, jadi hal yang nggak baik buat dirinya sendiri, beban juga buat organisasinya gitu. Nah kalau tipsnya sih kalau menurut saya sih apalagi ya buat teman-teman yang expanded tuh deh, kalau menurut saya udah modal besar lah kalau menurut saya pribadi ya. Kalau saya ngamatin teman-teman sepanjang saya ikut di tim rekrutmen itu, jujur aja ya, kita berbeda kok, maksudnya bukannya kita mau membedakan ya. Expanded itu kalau menurut saya memang punya potensi yang besar lah gitu. Mau di ASN, mau di mana aja ya, nggak harus di Kementerian Keuangan, di Pemda gitu, punya potensi besar untuk dapat lah gitu. Karena apa? Dari sisi karakter itu saya bisa membedain gitu, maksudnya bedain ini anak ini itu kerasa banget bedanya, karena di proses wawancara kan kelihatan kan seseorang itu baik secara karakter, kompetensinya, mungkin kompetensi soft skillnya sama hard skillnya kan kelihatan gitu ketika diwawancara gitu. Nah kalau dari saya sendiri sih itu udah modal besar lah buat kita ya, teman-teman yang expanded gitu ya, yang di Funlit khususnya itu udah modal besar sebenarnya. Tinggal kita mau punya tadi motivasi enggak gitu. Nah, kalau tipsnya
setelah jadi nih. Nah, kalau setelah jadi, udah jadi nih, buat mungkin yang udah jadi-jadi nih, kayak misalkan yang baru-baru juga lah, kayak Tika gitu kan. Kalau menurut saya sih, yang penting fokus gitu. Artinya fokus dalam artian fokus mau kemana, fokus disiapin juga, fokus persiapannya gitu. Artinya kita tuh mau mengarah karirnya itu mau ke arah mana gitu ya. Memang harus fokus. Kalau nggak fokus jadinya ya kayak misalkan tadi saya terombang-ambing itu ya, terombang-ambing akhirnya jadinya nggak ada arah karir yang mau dituju itu apa sih, termasuk juga ke passion kita gitu. Kayak gitu. Jadi misalkan guru gitu ya, kalau guru memang dalam artian PNS gitu, guru PNS, sepanjang kita fokus, apapun yang terjadi, apapun kondisinya ya, kalau kita fokus pasti akan menikmati juga gitu. Iya. Dan ini kayaknya sih sama aja ya dengan profesi-profesi yang lainnya gitu. Betul. Oke, ya. Jadi ya itu tadi ya teman-teman. Wah, nggak kerasa udah 1,5 jam ya. Udah hampir 1,5 jam ya. Udah hampir 8:30 ini ya. Nah, kalau di tempatnya Tika nggak tahu. Lu beda waktu nggak sih, Tik? Enggak, Mas. Masih sama WIB. Oke, masih sama WIB ya. Wah, ternyata udah gue nggak sengaja nengok jam. Oke, udah 20:27 ya. Jadi udah hampir 1,5 jam kita ngobrol-ngobrol ini. Thank you banget buat Tika, juga buat Mas Soho. Senang banget bisa dapat obrolan di malam hari ini. Semoga teman-teman juga yang nonton hari ini ataupun yang nonton nanti ketika udah di-save di IGTV bisa dapat banyak hal dari obrolan kita malam hari ini. Dan jangan kapok ya kalau next time kita undang lagi untuk di Papali Talks ya. Oke, ya udah, thank you banget. Selamat malam buat teman-teman semuanya. Terima kasih semuanya. Have a good day. Dah. Terima kasih. Bye. Ya.